Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang Yesus adalah kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian. Yang di Instagram katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian. Yang di Facebook semuanya yang menyaksikan live streaming ini, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian. Semua teman-teman Facebook yang di Indonesia dan di luar negeri, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian. Dan buat teman-teman yang di YouTube, yang menyaksikan YouTube channel Pastor Verona Official, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah kepastian. Amin. Lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Rekan saya Pastor Michelle akan membacakan bagi kita semua. Silakan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, selalu saya berkata dalam setiap pembukaan khotbah saya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diberikan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu Saudara harus menyadari dan juga harus mengetahui, ya, saudara dan saya harus menyadari dan harus mengetahui bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa memberikan kepastian kepada hidup saudara dan saya. Dunia yang Bapak Ibu Saudara dan saya tinggalkan, dunia yang Bapak Ibu Saudara dan saya tempati adalah dunia yang tidak bisa memberikan satu kepastian yang pasti bagi kehidupanmu dan kehidupanku, bagi pekerjaanmu dan pekerjaanku, bagi pelayananmu dan pelayananku. Dunia tidak bisa memberikan kepastian yang pasti selama kita menjalani atau berjuang dalam kehidupan hari lepas hari. Adakah yang dunia berikan sesuatu yang pasti dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Saya berani menjawab, jawabannya tidak ada yang pasti. Amin Bapak Ibu. Dunia tidak bisa menjamin dan memberikan kepastian kepada hidup kita akan yang namanya pengampunan dosa. Dunia tidak bisa memberikan saudara dan saya pengampunan dosa. Justru sebaliknya, dunia hanya bisa mengintimidasi dosa kita. Kamu orang berdosa, kamu orang gagal, kamu wanita malam, kamu pelacur, kamu bekas bandar narkoba, kamu anak haram, kamu anak yang dilahirkan dari pernikahan kedua, ketiga, keempat, yang sudah terkutuk kata firman Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada hidup kita tentang pengampunan akan dosa, tentang penerimaan diri kita apa adanya. Seringkali dunia menghakimi saudara dan saya. Kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang tidak berprestasi, kita adalah orang yang miskin, kita adalah orang yang rendahan. Dunia gak bisa memberikan kepada saudara dan saya jaminan kepastian bahwa dunia tidak menghakimi kita. Seringkali dunia, orang di sekitar kita senang menghakimi kita, senang merendahkan kita, senang menjatuhkan kita. Dunia gak bisa memberikan kita kepastian siapapun saudara. Kalau saudara ada orang kaya yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dunia pasti menghakimi saudara. Gak tahu diri, gak punya otak, bajingan, jahanam. Pasti kata-katanya kata-kata makian, kata-kata kutuk. Kalau saudara seorang hakim, seorang jaksa, seorang pengacara ketangkap, disuap, disogok, citra saudara akan dibawa-bawa sampai mati. Dia mantan koruptor, dia mantan maling uang rakyat dan lain sebagainya. Dunia tidak bisa memberikan kepastian untuk pengampunan akan kesalahan dan pelanggaran. Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini, apapun kepercayaan saudara,
dari manapun latar belakang saudara, dunia nggak bisa. Dunia nggak bisa. Yang kedua, dunia tidak bisa memberikan kepastian kepada hidup saudara dan saya akan yang namanya hari esok dan masa depan. Dunia nggak bisa memberikan jaminan itu. Dunia nggak bisa jamin kita besok mau makan apa, betul nggak? Dunia nggak bisa jamin hidup kita besok mau jadi apa. Masa depan kita seperti apa di perusahaan ini. Masa depan saya seperti apa di pelayanan ini. Dunia nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Bagaimana dengan bisnis saya besok? Nggak ada yang tahu. Buktinya apa? COVID-19, pandemik global, semuanya hancur luluh lantak. Krisis ekonomi di berbagai belahan negara, krisis kesehatan, krisis kepercayaan, krisis iman di berbagai gereja. Dunia nggak bisa memberikan kepastian akan pengampunan dosa dan juga akan hari esok dan masa depan kita. Ada buktinya banyak pengusaha-pengusaha yang dijanjikan hari ini ditipu, bukan? Halo? Ada buktinya banyak para pemain-pemain tender yang hari ini kata bicaranya A, besok pasti akan terjual, besok pasti akan terbeli. Ternyata terjadi banyak penipuan, bukan? Karena memang dunia tidak bisa memberikan kepastian dan jaminan akan hari esok dan masa depan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan yang terakhir, dunia tidak bisa menjamin hidup kita tentang keselamatan. Dunia nggak bisa menjamin surga buat kita. Makanya iblis menawarkan kekayaan, kemasyhuran, bahkan kuasa kepada Yesus. Di mana, saudara? Di bumi. Tahu nggak Bapak Ibu? Kelak bumi akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan ada di Yerusalem yang baru. Kita akan ada di rumah Bapa di sorga. Saudara dan saya akan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepastian. Yesus datang ke dunia memberikan jaminan buat saudara dan saya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepastian untuk rumah tangga saudara dan saya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepastian keselamatan saudara dan saya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepastian atas usaha saudara dan usaha saya, pelayanan saudara dan pelayanan saya, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Yesus memberikan kepastian. Karena Yesus adalah kepastian itu sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kepastian apa yang Yesus Kristus berikan kepada seluruh umat manusia? Apa yang Yesus ingin berikan? Kepastian apa yang Yesus ingin berikan kepada seluruh umat manusia? Apapun kepercayaannya, apapun religinya, apapun latar belakangnya. Malam hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai wakil Elohim, sebagai wakil Tuhan, sebagai pendeta, gembala jemaat, dan seorang penginjil juga, saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara bahwa Yesus ingin memberikan kepastian bagi hidup kita. Kepastian yang pertama yang Yesus ingin berikan bagi hidup saudara dan saya adalah, lihat Matius pasal pertama ayat ke-23. Ini ayat favorit saya, makanya selalu saya jadikan poin di dalam khotbah saya. Silakan Pastor Michelle. Matius 1 ayatnya ke-23 berkata, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Elohim beserta kita. Kepastian yang pertama adalah Yesus ingin memberikan kepastian bahwa dia selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Yesus akan menyertai rumah tangga saudara dan saya. Yesus akan menyertai usaha saudara dan saya. Yesus akan menyertai pelayanan saudara dan saya. Yesus akan menyertai studi sekolah saudara dan saya. Saudara jangan pernah merasa Tuhan saya seorang diri. Saudara, saya selalu bilang,
Ada statement klub sepak bola terkenal di dunia, you never walk alone. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan menyertai saudara. Ayo mulai sadar saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan beserta dengan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus beserta saya. Christ in me. Yesus di dalam saya. Saya di dalam Yesus. Saya senang pujian ini. Bersamamu Yesus, ku lewati semua. Amin Bapak Ibu. Yesus selalu ada bagi hidup kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Gereja-gereja, bapak-bapak gembala, ibu-ibu gembala, para pendeta, para penginjil, saya mengerti ekonomi lagi sulit. Saya mengerti persembahan-persembahan sulit. But Jesus always be with us. Yesus selalu beserta dengan kita. Amin. Dia Immanuel, Elohim beserta kita. Yesus akan menyertai usaha saudara. Yesus akan menyertai bisnis saudara. Yang saudara harus percaya adalah, sadarilah, Yesus ada di dalamku. Dia beserta hidupku. Kemanapun aku melangkah, Tuhan di pihakku. Tuhan besertaku. Yang kedua, kepastian yang Yesus berikan bagi hidup orang percaya, bagi hidup anak Tuhan, bagi hidup orang Kristen. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 7. Lukas 12 ayatnya yang ke-7, rambut di kepalamu juga terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kepastian yang pertama, Yesus memberikan kepastian. Dia menyertai hidup saudara dan saya. Kepastian yang kedua, Yesus memberikan kepastian bahwa Dia melindungi kita. Amin. Saudara, Tuhan melindungi kita 1 kali 24 jam dalam sehari. Amin. Tuhan melindungi kita. Di tengah pandemik, di tengah COVID, dunia gak bisa lindungin kita. Vaksin gak bisa lindungin kita. Ada orang divaksin oleh vaksin COVID, tetapi dia mati tertabrak mobil, saudara. Ada orang tidak kena COVID, tetapi dia mati tertimpa reruntuhan karena gempa. Tetapi saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, saudara boleh gak punya uang, saudara boleh orang miskin, saudara boleh orang dibuang. Tetapi sebagai wakilnya Yesus di muka bumi ini, saya katakan, Yesus bukan hanya menyertai saudara dan saya, tetapi Yesus juga melindungi saudara dan saya. Yesus melindungi keluargamu dan keluargaku dari penularan wabah virus pandemik global, virus COVID-19. Yang Yesus mau saudara dan saya hanya mentaati protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, istirahat cukup, makan enak, saudara. Selebihnya biar Yesus yang melindungi kita. Darahmu Yesus sucikan aku. Amin Bapak Ibu. Darah Yesus melindungi kita. Dia beri kepastian. Meskipun ibu sedang bekerja, meskipun bapak sedang bekerja, Yesus berikan kepastian. Dia akan melindungi anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari perzinahan, dari laki-laki yang ingin meniduri anak kita, dari perempuan yang ingin meniduri anak kita, dari orang-orang yang ingin mencekoki anak kita tentang narkoba. Dunia gak bisa melindungi kita. Banyak orang kaya, banyak uangnya banyak, tapi gak bisa melindungi dirinya dari penyakit, dari ancaman, dari bencana. Tapi Yesus bisa loh. Yesus bisa kasih kepastian, dan itu pasti, garansi saudara. Digaransi oleh darahnya di atas Kalvari. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. Saya dan saudara disertai oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Yesus.
Pak, saya mau diancam dibunuh orang, Pak. Saudara dilindungi oleh Tuhan. Pak, saya mau disantet, Pak, sama dukun, Pak. Saya mau disantet sama paranormal, Pak. Saya mau diguna-guna, Pak. Saya mau dipelet, Pak. Saya mau diteluh, Pak, pakai ilmu hitam. Saudara dan saya dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Amin. Karena darah Yesus itulah iblis terhukum untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kuasa gelap yang bisa menembus. Kita dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya dilindungi Yesus. Keluarga saya dilindungi Yesus. Orang tua saya dilindungi Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bahkan anak-anak kita pun dilindungi Yesus. Bahkan bukan hanya hidupmu, tapi pekerjaanmu, bisnismu, daganganmu, seluruh pelayananmu, seluruh aspek kehidupanmu, Tuhan Yesus lindungi. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus lindungi. Yang selanjutnya, yang ketiga, saudara. Kepastian apa yang Yesus berikan? Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayatnya yang ke-18. Karena dia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka dia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Dia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Yang ketiga, Yesus memberikan kepastian untuk menolong hidup saudara dan saya. Saudara mau orang miskin, maaf ya. Saudara mau orang kaya, saudara mau wanita tunasusila, saudara mau homo, saudara mau lesbian, saudara mau pendosa, saudara mau orang hebat, mau pengacara, mau jaksa, mau hakim, mau keluarga gubernur, mau keluarga bupati, mau keluarga pendeta, mau keluarga gembala. When we call his name, Jesus Christ, please help me. Maka Yesus yang ketiga memberikan kepastian untuk menolong kehidupan kita. Yesus bukan hanya memberikan kepastian menyertai hidup kita. Yesus bukan hanya memberikan kepastian untuk melindungi hidup kita, tetapi yang ketiga, Yesus juga memberikan kepastian untuk menolong kita. Di tengah kondisi dan situasi ekonomi yang sedang tidak menentu, ya, PHK terjadi di mana-mana, nyari uang 1.000-2.000 sulit sekali. Tuhan akan menolong. Setiap dari kita pasti punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Harus memperpanjang SIM, STNK, dan lain sebagainya. Dan itu butuh uang. Bukan dibayar pakai firman. Dirobek terus dibayar. Tangkap polisi, saudara. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan Yesus Kristus yang selalu Dia sediakan bagi hidupmu dan hidupku. Yang setuju, yang di rumah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus semua. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya ditolong Yesus. Saya pasti ditolong Yesus. Utang saya ditolong Tuhan Yesus. Keluarga saya ditolong Yesus. Semuanya yang di Facebook, yang di Instagram, ikuti statement saya pasti ditolong Tuhan. Orang tua saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti ditolong Tuhan Yesus. Amin. Keuangan saya pasti ditolong Yesus. Rumah tangga saya pasti ditolong Yesus. Rencana pernikahan saya pasti ditolong Tuhan Yesus. Imani, saudara. Jangan cuma lihat masalah. Saudara, segede apapun badai, segede apapun hujan, pasti seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Yesus. Amin. Sebesar apapun masalah, pasti ada pelangi. Terkadang pelangi ada sebelum masalah tiba. Tetapi itulah janji Tuhan. Dia bisa ada di belakang, dia bisa ada di depan. Amin. Saudara akan ditolong Tuhan. Bisnis saudara ditolong Tuhan. Usaha saudara ditolong Tuhan. Pekerjaan saudara ditolong Tuhan. Seluruh aspek kehidupan saudara ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu doa saya.
Dan itu kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saudara, kepastian yang Yesus berikan, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Saudara, ada istilah banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Cina untuk belajar. Tetapi saya mohon maaf dan minta maaf, sorry untuk ngomong ini. No other way. If when we go to the heaven, gak ada jalan lain. Must be through Lord Jesus Christ. Harus melalui Yesus. Kepastian yang keempat saudara, yang Yesus berikan adalah Dia akan memberikan kepastian hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mau pendeta hebat kayak gimana, saudara mau gembala hebat kayak gimana, kalau tidak ada Yesus, without Jesus, kita gak akan sampai. Kita gak bisa hidup kekal. Tapi oleh karena kemurahan Yesus malam hari ini, semua yang menyaksikan 1876, Yesus ada di dalammu dan di dalam. Amin. Amin saudara. Orang dunia gak tahu. Semua kepercayaan punya kepercayaannya masing-masing, punya versi sorganya masing-masing. Gak apa-apa. Sorga kita akan dipimpin oleh Raja kita, namanya Raja Yesus Kristus. Dia pemilik sorga, Dia penguasa sorga untuk selama-lamanya. Kalau hari ini atau besok atau lusa atau nanti saudara dan saya pulang, saudara dan saya mengakhiri hidup ini, menghembuskan nafas terakhir, jangan takut. Yesus berfirman, orang yang percaya kepadaku, dia tidak di bawah hukum, tetapi dia memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus memberikan kepastian menyertai hidup saudara dan saya. Yesus memberikan kepastian untuk menolong hidup saudara dan saya. Yesus memberi kepastian untuk menyertai hidup saudara dan saya. Yesus memberi kepastian untuk memberikan hidup yang kekal. Saudara, Yesus berkata, apalah artinya engkau memiliki seluruh dunia ini bila jiwa dan tubuh dan rohmu binasa? Yesus tawarkan sorga, bukan sorga yang kaleng-kaleng, bukan sorga yang saudara menjalankan ritual agama, saudara harus suci, saudara harus kudus, saudara harus benar. Ya, saudara, privilege ada di tangan Yesua, privilege ada di tangan Yesus. Yesus, ampuni aku orang berdosa. Ingatlah aku kalau kamu datang kembali menjadi raja. Ketika kamu ada di Firdaus, ingatlah aku. Orang yang disalib di sebelah Yesus. Yesus bilang, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan saya percaya lebih daripada orang itu, lebih dari orang yang disalib itu,